Sadar atau enggak, kita semua ini sebenarnya lagi ada di tengah-tengah sebuah percakapan raksasa. Sebuah pencarian yang udah berlangsung ribuan tahun untuk ngertiin diri kita dan alam semesta. Ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa loh. Ini adalah kisah tentang pertanyaan-pertanyaan paling mendasar yang pernah diajukan umat manusia. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Pernah nggak sih kamu ngeliat ke langit malam terus mikir, ini semua apaan sih? Apakah dunia yang kita lihat, yang kita sentuh ini beneran nyata? Atau jangan-jangan ini cuma bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Nah, pertanyaan inilah yang jadi denyut jantungnya filsafat. Nah, perjalanan kita kali ini bakal dimulai dari Yunani kuno, tempat akal budi lahir. Terus kita bakal lompat ke timur buat ngintip jalan kebijaksanaan yang sedikit beda. Setelah itu, kita saksikan ledakan pemikiran di zaman pencerahan sebelum akhirnya kita coba petakan cabang-cabang filsafat dan jawab satu pertanyaan krusial. Kenapa ini semua masih penting banget buat kita sekarang? Oke, kita mulai dari Yunani kuno. Disinilah bisa dibilang terjadi sebuah revolusi pemikiran. Manusia mulai berhenti ngejelasin petir karena Dewa Zeus lagi marah dan mulai pakai sesuatu yang baru, yang lebih kuat, akal sehat dan logika. Dan tahu nggak, kata filsafat itu sendiri asalnya dari bahasa Yunani, philo yang artinya cinta, dan sophia kebijaksanaan. Jadi seorang filsuf itu pada dasarnya adalah seorang pencinta kebijaksanaan. Bukan orang yang merasa tahu segalanya, justru sebaliknya. Dia adalah orang yang nggak pernah berhenti bertanya dan terus mencari. Nah, disinilah terjadi pergeseran besar dari mitos ke logos. Mitos itu ngejelasin dunia lewat cerita. Ada dewa, pahlawan, monster, keren, tapi ya cuma cerita. Sebaliknya, logos atau akal budi mencoba mencari penjelasan lewat argumen dan bukti. Bayangin bedanya antara sekedar nonton film sama ngertiin cara kerja kamera dan lightingnya. Filsafat lahir tepat di situ, pas kita mulai berani mempertanyakan cerita-cerita lama pakai nalar kita. Dan dari sinilah muncullah para rockstar pemikiran pertama. Ada Thales yang pertama kali berani bilang, kayaknya semua ini asalnya dari air deh. Sebuah ide yang radikal banget pada masanya, karena mencoba menjelaskan alam semesta tanpa dewa. Terus ada Plato, yang ngajak kita mikirin dunia ide, yang katanya lebih sempurna dan lebih nyata dari dunia kita. Dan tentu saja muridnya, Aristoteles, yang logikanya begitu rapi dan sistematis sampai jadi fondasi ilmu pengetahuan modern. Tapi penting banget buat diingat, percakapan besar ini tuh nggak cuma kejadian di barat loh. Di belahan dunia lain, manusia juga mencari kebijaksanaan lewat jalan yang berbeda, tapi sama dalamnya. Coba kita lihat ke timur, ada konsep yin dan yang dari Taoisme. Ini bukan soal baik lawan jahat ya, tapi tentang keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang saling melengkapi, kayak siang dan malam. Di sisi lain, tradisi filsafat Islam yang semangatnya terus hidup di berbagai institusi pendidikan punya peran yang krusial banget. Mereka nggak cuma melestarikan pemikiran Yunani, tapi juga mengembangkannya secara luar biasa. Jadi, kalau mau disederhanakan, bedanya gini. Filsafat barat itu cenderung kayak seorang ahli bedah. Dia suka membedah realitas pakai pisau analisis dan logika. Sementara filsafat timur lebih melihat semuanya sebagai satu jaringan besar yang saling terhubung. Barat fokus pada individu, timur pada kesatuan. Dua-duanya adalah jalan yang valid menuju pemahaman. Dan kita harus kasih sorotan khusus buat para cendekiawan Islam. Kenapa? Karena saat Eropa lagi di abad pertengahan, justru merekalah yang jadi penjaga api pengetahuan. Merekalah yang menerjemahkan, mengomentari, dan memperluas karya-karya Plato dan Aristoteles. Tanpa mereka, mungkin banyak pemikiran hebat itu yang hilang di telan zaman. Di dalam dunia Islam sendiri, ada perdebatan internal yang seru banget. Di satu kubu, ada Al-Ghazali yang khawatir kalau akal murni tanpa panduan wahyu bisa bikin manusia tersesat. Di kubu lain, ada Ibnu Rushd atau dikenal sebagai Averroes di Barat, yang dengan gigihnya bilang kalau akal dan wahyu itu dua jalan berbeda menuju kebenaran yang sama. Perdebatan mereka ini, dampaknya gede banget dan membentuk wacana intelektual selama ratusan tahun. Oke, sekarang kita fast forward ke Eropa modern. Di sini, obrolannya ngambil arah yang beda banget, super radikal malah. Fokusnya pindah ke satu hal yang jadi pusat segalanya, individu dan akal budinya. Nah ini dia, 4 kata dari René Descartes yang mengubah segalanya. Cogito ergo sum.
Simple tapi dalam banget. Maksudnya gini, dia bisa meragukan semua hal di dunia ini, tapi satu hal yang nggak bisa dia ragukan adalah fakta bahwa dia sedang ragu, bahwa dia sedang berpikir. Kesadaran inilah yang jadi titik tolak baru bagi semua pengetahuan. Ide ini langsung meledak di zaman pencerahan. Tiba-tiba kita punya John Locke yang ngomongin hak asasi manusia. Terus ada Rousseau yang menggagas ide kalau pemerintah itu harusnya berdasarkan kehendak rakyat. Kemudian Immanuel Kant menekankan pentingnya otonomi moral individu. Ide-ide mereka ini bukan cuma buat di perpustakaan loh, gemanya itu sampai sekarang masih kedengaran di dalam konstitusi negara-negara demokrasi di seluruh dunia. Oke, kita udah jalan-jalan lintas waktu. Sekarang, biar nggak bingung, kita coba lihat gimana sih para filsuf itu ngerapihin semua pertanyaan besar ini. Anggap aja kayak bikin peta pemikiran gitu, biar kita tahu arah. Anggap aja filsafat itu punya 5 laci utama buat nyimpen pertanyaan-pertanyaan gede. Laci pertama, ontologi. Isinya pertanyaan, apa sih sebenarnya kenyataan itu? Laci kedua, epistemologi. Nanya gimana kita bisa tahu sesuatu. Laci ketiga, aksiologi. Ini laci soal nilai. Isinya pertanyaan kayak apa itu baik atau apa itu indah. Dan terakhir, ada laci logika. Ini isinya tools atau perkakas biar cara mikir kita bener dan nggak ngawur. Hampir semua pertanyaan filosofis bisa kita masukin ke salah satu laci ini. Nah, terus pertanyaannya, so what? Buat apa kita pusing-pusing mikirin obrolan ribuan tahun lalu ini? Apa relevansinya buat kita yang hidup di tengah hiruk-pikuk dunia modern? Coba deh pikirin ini. Setiap kali kamu pakai ponsel atau komputer, kamu itu sebenarnya lagi menikmati hasil dari logika formal yang dirintis sama siapa? Aristoteles. Beneran, aturan berpikir jika maka yang dia susun itu jadi dasar dari bahasa pemrograman, ilmu komputer, dan kecerdasan buatan. Atau gini deh, setiap kali dokter harus mengambil keputusan sulit soal pasien atau pengacara membela kliennya, mereka itu sebenarnya lagi bergulat dengan etika filosofis. Pertanyaan tentang apa yang adil, apa yang benar, apa yang baik, itu semua adalah filsafat yang dipraktekkan langsung di dunia nyata, membentuk kode etik profesi dan sistem hukum kita. Dan di zaman sekarang, di era yang katanya pasca kebenaran alias post-truth, di mana kita dibanjiri hoax dan informasi simpang siur, epistemologi jadi penting banget. Ilmu yang nanya, gimana kita tahu, ini ngasih kita senjata buat mikir kritis, mengevaluasi sumber, dan membedakan mana fakta dan mana fikih. Jadi, obrolan panjang ribuan tahun ini belum selesai. Dan sekarang, giliran kita. Pertanyaannya saya balikin ke kamu. Dari semua pertanyaan abadi ini, tentang realitas, tentang pengetahuan, tentang kebaikan, dan makna hidup, mana yang paling kena buat kamu saat ini? Karena pada akhirnya, itulah inti dari filsafat. Bukan cuma ngapalin jawaban orang lain, tapi berani mulai bertanya sendiri.